Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari 1. Harisma Alifatun Hidayah dengan NIM 20070266042, 2. Nurfitri Hidayati dengan NIM 20070266043, dan Fitri Amalia dengan NIM 20070266044. Di video kali ini kita akan membahas tentang etika dan hukum kesehatan kerja. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama pengertian K3, yang kedua tujuan K3, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi K3, yang keempat kecelakaan dan penyakit kerja, yang kelima sistem manajemen K3, yang keenam aspek hukum K3, yang ketujuh fungsi kode etik K3, dan yang terakhir analisis kasus. Pengertian K3. Dari segi keilmuan, K3 dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Sedangkan menurut Edwin B. Filippo pada tahun 1995, K3 diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Tujuan K3. Secara umum, tujuan K3 adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, serta menciptakan lingkungan kerja yang higienis, aman, dan nyaman, yang dikelola oleh tenaga kerja sehingga sehat, selamat, dan produktif. Berdasarkan keselamatan kerja, tujuan K3 yaitu yang pertama, melindungi pekerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Dan yang ketiga, memelihara dan menggunakan sumber produksi secara aman dan efisien. Berdasarkan kesehatan kerja, tujuan K3 adalah 1. Mencegah dan memberantas penyakit-penyakit akibat kerja. 2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan gizi pekerja. Yang ketiga, merawat dan mempertinggi efisien dan daya produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, memberantas kelelahan kerja serta melipat gandakan kegairahan dan kenikmatan bekerja. Dan yang kelima, sebagai perlindungan bagi masyarakat sekitar dari bahaya yang mungkin ditimbulkan. The Joint ILO atau WHO Committee on Occupational Health menetapkan tujuan K3 yaitu 1. Memberikan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan ke tingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial masyarakat pekerja di semua lapangan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan kerjanya. Yang ketiga, memberi perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan. Yang keempat, menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi K3. Ada 5 faktor yang mempengaruhi K3. Yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, baik terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap, tempat orang bekerja atau melakukan aktivitas kerja dan sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha yang mengandung berbagai sumber bahaya. Yang kedua, bahan yang digunakan. Sangat penting memperhatikan bahan-bahan yang digunakan, seperti penggunaan bahan kimia, karena dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Yang ketiga, peralatan yang digunakan. Penting memperhatikan mesin dan alat kerja yang digunakan, yaitu kondisi pelindung atau penanganan mesin-mesin dan perkakas, dan kondisi alat-alat kerja. Yang keempat, keadaan dan kondisi tenaga kerja. Kondisi tenaga kerja berhubungan dengan tingkat produktivitas.
Kondisi fisik yang kurang sehat atau sakit cenderung berakibat menurunkan semangat kerja tenaga kerja. Kondisi ini merupakan peluang terjadinya kecelakaan kerja yang akhirnya mengganggu kegiatan di tempat kerja. Yang kelima, metode kerja. Metode kerja sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan cara kerja yang benar. Pengalaman dan cara kerja yang benar harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain peralatan, posisi kerja, dan penggunaan peralatan. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja. Kecelakaan kerja meliputi juga kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan ke atau dari tempat kerja serta meliputi penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Menurut Permenkar Nomor 4 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja menyebutkan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja. Demikian juga kecelakaan kerja yang terjadi karena dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau yang wajar dilalui tiap hari. Klasifikasi kecelakaan kerja. Klasifikasi kecelakaan kerja yaitu yang pertama ada kecelakaan ringan, yaitu jika kecelakaan ini tidak menimbulkan kehilangan hari kerja dengan indikasi saat terjadi kecelakaan kerja karyawan dapat kembali bekerja pada hari yang sama. Yang kedua yaitu kecelakaan sedang, apabila kecelakaan kerja tersebut menyebabkan kehilangan hari kerja dengan indikasi pada saat terjadi kecelakaan tidak dapat melanjutkan pekerjaan. Yang ketiga yaitu kecelakaan kerja berat, yaitu jika pada saat terjadi kecelakaan kerja tidak dapat melanjutkan pekerjaan dan menimbulkan cacat jasmani dan rohani dengan indikasi surat keterangan dari dokter yang memeriksa. Yang keempat yaitu kecelakaan kerja fatal, apabila kecelakaan kerja menimbulkan kematian dengan indikasi surat keterangan dari dokter yang memeriksa. Penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja terdapat dua, yaitu unsafe human act dan unsafe condition. Unsafe human act berupa tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan seperti tidak memakai alat pelindung diri, bekerja tidak sesuai prosedur, bekerja sambil bergurau, menaruh barang atau alat kerja tidak benar, dan lain sebagainya. Penyebab yang kedua yaitu unsafe condition, berupa keadaan lingkungan yang tidak aman seperti mesin tanpa pengaman, peralatan yang sudah tidak sempurna tetapi masih dipakai, penerangan yang kurang memadai, ventilasi yang tidak baik, tata ruang yang tidak baik, lantai yang licin, desain dan konstruksi yang berbahaya, dan sebagainya. Sebagai dasar pencegahan kecelakaan kerja yang dipakai oleh setiap perusahaan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 86 ayat 1. Disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, dan C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian pada ayat 2, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu penyakit kerja. Pada Simposium Internasional ILO di Austria mengenai penyakit akibat hubungan pekerjaan dapat dibedakan atas dua penyakit, yaitu yang pertama penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasinya yang akut. Yang kedua yaitu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease adalah penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat kerja, namun dapat diperberat oleh kondisi yang buruk bagi kesehatan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat dengan SMK 3. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 1996 tentang Audit Sistem Manajemen, Pasal 1 Poin A,
Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur dan proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Manajemen K3 pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama mengungkapkan penyebab kecelakaan atau akarnya, dan yang kedua meneliti apakah pengendalian secara cermat dilaksanakan atau tidak. Tujuan dan sasaran SMK3 terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 1996 tentang Audit Sistem Manajemen Pasal 2, yakni menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Indikator keberhasilan suatu program manajemen kerja. Terdapat 5 indikator keberhasilan, yaitu yang pertama, terdapat pencegahan dan pengendalian bahaya. Yang kedua yaitu terdapat pelatihan K3 bagi semua tenaga kerja. Yang ketiga, terdapat analisis risiko di tempat kerja. Yang keempat, terdapat komitmen manajemen yang tinggi terhadap K3. Dan yang kelima, semua pekerja terlibat penuh dalam program K3. Selanjutnya, pilar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pilar pertama yaitu organisasi dan administrasi, yang kedua peraturan dan prosedur, yang ketiga pendidikan dan pelatihan, yang keempat pengontrolan potensi bahaya di lingkungan kerja. Selanjutnya, prinsip dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen, yang kedua tinjauan awal K3, dan yang ketiga kebijakan K3. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan K3. Yang pertama, perencanaan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dari kegiatan produksi barang dan jasa. 2. Pemenuhan akan peraturan perundangan dan persyaratan kebijakan K3. Ketiga, menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan K3. Yang keempat, menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja K3. Yang keempat, perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Menerapkan kebijakan K3 secara efektif. Yang pertama, jaminan kemampuan. Yang kedua, kegiatan pendukung. Yang ketiga, identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Di antaranya, yang pertama, inspeksi dan pengujian. Yang kedua, audit sistem manajemen K3. Yang ketiga, tindakan perbaikan dan pencegahan. Prinsip dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen K3 secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3. Yang pertama, evaluasi terhadap penerapan kebijakan K3. Yang kedua, tujuan, sasaran, dan kinerja K3. Yang ketiga, hasil temuan audit sistem manajemen K3. Yang keempat, evaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen K3. Yang kelima, kebutuhan untuk mengubah sistem manajemen K3. Aspek hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Sumber-sumber hukum yang menjadi dasar penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia adalah sebagai berikut.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja Pasal 86-87. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya pada pasal 23. Undang-Undang Higienis Perusahaan Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 120. Undang-Undang Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 16, 17, 21. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 164 sampai 166. Fungsi kode etik keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, menerapkan budaya kerja yang peduli akan kesehatan. Yang kedua, manajemen yang baik menyangkut risiko bahaya keselamatan, kesehatan kerja, mengurangi risiko kecelakaan. Yang ketiga, memperlihatkan komitmen perusahaan atau organisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, meningkatkan moral karyawan. Yang kelima, mengurangi biaya akibat terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, studi kasus. Terdapat sebuah kasus 4 pekerja di pabrik gula tewas tersiram air panas. Pabrik gula rafinasi PT Dharma Pala Usaha Sukses, Cilacap, Jawa Tengah. 4 pekerja cleaning service tewas setelah tersiram air panas di dalam tangki. 1 pekerja lainnya selamat, namun mengalami luka parah. Penyebab dasar kecelakaan kerja adalah human error. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada operator kran. Sang operator kran kurang hati-hati serta teliti. Kemudian penyebab kecelakaan yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Solusi mengatasinya harus dibuatnya peraturan yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, perencanaan, konstruksi, alat-alat pelindung diri, monitoring peralatan, dan sebagainya. Adanya pengawas yang dapat melakukan pengawasan agar peraturan perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dipatuhi. Dilakukan penelitian yang bersifat teknis meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, pencegahan peledakan gas atau bahan beracun lainnya. Berilah tanda-tanda peringatan beracun atau berbahaya pada alat-alat tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Kesimpulan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan agar mereka merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Keselamatan dan kesehatan kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya lingkungan kerja, peralatan yang digunakan, bahan yang digunakan, keadaan dan kondisi tenaga kerja, serta metode kerja. Dalam penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada sumber-sumber hukum. Adapun fungsi kode etik keselamatan dan kesehatan kerja yaitu menerapkan budaya kerja yang peduli akan kesehatan, manajemen yang baik menyangkut risiko bahaya keselamatan, kesehatan kerja, mengurangi risiko kecelakaan, memperlihatkan komitmen perusahaan atau organisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan moral karyawan, dan mengurangi biaya akibat terjadinya kecelakaan.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.